Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto di channel ini. Buat kalian yang lagi pusing untuk mencari ide konten hingga menghabiskan waktu berjam-jam, saya punya satu ide konten yang gampang dibuat. Bikinnya bisa cukup pakai HP aja, dan tentu saja bisa dikerjakan dari rumah aja. Oke teman-teman, jadi di video ini kita akan belajar ya membuat konten seperti tadi itu ya. Konsepnya adalah animasi whiteboard yang bisa kita jadikan konten dengan konsep cerita bergambar. Dan ini merupakan salah satu ide konten tanpa wajah yang juga banyak pencarinya di YouTube. Dan kita bisa membuatnya hanya dengan menggunakan HP saja. Bagaimana caranya? Kita akan langsung masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi channel yang menggunakan konsep cerita bergambar yang saya temukan dan juga sering saya tonton, diantaranya adalah Hajarwin, dan juga ada channel Inspirasi Pagi. Jadi ini animasi whiteboard dari channel Inspirasi Pagi, dan kemudian animasi bergambar yang digambar sendiri langsung oleh Hajarwin, ini bisa kita jadikan inspirasi. Walaupun cara membuatnya berbeda, walaupun teknisnya berbeda, tapi setidaknya kita bisa terinspirasi dari konsep kontennya. Oke teman-teman, untuk membuat konten animasi whiteboard seperti tadi itu, kita bisa menggunakan dua aplikasi ya. Yang pertama kita menggunakan aplikasi Binim ya, ini, dan kedua nanti kita akan menggunakan CapCut untuk finishing editingnya. Nah, untuk teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa menuju ke Play Store ya, cari saja animasinya dengan nama Binim, Bedime ya, seperti ini, kemudian langsung bisa install. Karena saya sudah menginstalnya, maka saya akan langsung buka saja. Nah, ini di sini saat pertama dibuka, ini adalah project yang pernah kita buat ya. Kemudian untuk membuat project baru, kita bisa klik tanda plus ini, dan kita buat namanya apa. Ya, misalnya kita buat saja namanya project 2, kemudian kita tentukan ukuran videonya, mau pakai yang 1080p, 720p, dan seterusnya. Kalau untuk YouTube, saya rekomendasikan dengan menggunakan 1080p saja. Lalu kita klik buat film, dan akan terbuat halaman kosong seperti ini ya teman-teman ya. Di sini memang ada watermarknya karena ini yang versi gratis ya. Kalau teman-teman mau menghilangkan watermark ini bisa menggunakan yang versi Pro ya, dengan harga seperti ini 189.000 ya. Tapi kalau saya bisa menggunakan yang versi gratis saja. Dan triknya teman-teman ya, untuk menggunakan versi gratis tapi tanpa menggunakan watermark ini, nanti kita bisa siasati karena finishingnya kita nanti akan menggunakan CapCut, bukan langsung dari Binim ini. Nah, jadi di Binim ini kita hanya membuat animasi gambarnya, kemudian nanti untuk menyusun gambar itu dengan narasi untuk menjadi sebuah video, kita akan menggunakan aplikasi CapCut. Oke, teman-teman, jadi untuk membuat cerita bergambar seperti tadi itu, yang pertama langkahnya kita harus menulis ceritanya dulu, membuat skripnya, dan merencanakan gambar-gambar apa saja yang akan kita buat. Karena saya nggak ahli dalam bidang membuat cerita atau mengarang cerita, maka saya akan buat cerita asal saja di sini ya. Jadi konsepnya nanti teman-teman bisa buat sendiri. Tapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan beberapa fitur yang ada di Binim ini. Oke, jadi di sini ada menu stiker, kemudian ada teks, ada BG, tangan, dan juga musik. Nah, di mana untuk stiker ini kita bisa menambahkan gambar dan juga beberapa elemen ya yang bisa kita masukkan dalam video tersebut. Gambar, animasi, ataupun juga ilustrasi. Kemudian di bagian teks ini kita bisa menambahkan teks. Seperti biasa, kita ketik saja teksnya di sini, kemudian nanti akan masuk di sini untuk teksnya. Dan BG ini adalah background, kita bisa mengambil background dengan gambar, bisa juga backgroundnya dengan warna. Lalu di menu tangan ini kita akan menentukan animasi tangannya ya, tangan untuk menggambarnya, atau tanpa animasi tangan ini. Jadi kita buat saja sesuai dengan selera. Selanjutnya ada musik ya, di sini kita bisa menambahkan musiknya. Nah, tapi saya tidak akan menggunakan yang menu ini musik ya, karena di Binim ini konsepnya kita akan membuat animasinya saja, kemudian nanti finishingnya menambahkan musik, menambahkan narasinya adalah di aplikasi CapCut. Oke teman-teman, misalnya kita akan menambahkan gambar orang ya, kita klik saja di stiker sini, kemudian kita cari ya di atas ini menuju ke tab People. Nah, di sini kita bisa memilih gambar orangnya yang seperti apa. Jadi kita bisa memilih gambar orangnya sesuai dengan ceritanya ya. Teman-teman bisa pilih saja mana yang sesuai gitu. Saya akan masukkan asal saja ya di sini. Misalnya saya ambil gambar ini, kemudian ini akan masuk di seperti ini. Nah, teman-teman, jadi untuk menyiasati menghilangkan watermark ini nanti ya, saat editing di CapCut, nanti akan kita crop nih teman-teman. Gambarnya kita potong seperti ini. Sepotong dari sini sekitar sini, kemudian ke bawahnya segini. Nah, jadi teman-teman bisa membuat gambarnya ini jangan melebihi area ini.
sampai di sini, kemudian sampai bawahnya di sini jangan terlalu ke bawah gitu. Jadi misalnya ini kita besarkan, tarik saja gambarnya dan kita sesuaikan di sini tempatnya. Nah, kira-kira di sini teman-teman untuk membuat gambarnya. Jadi kalau yang sebelah kanan ini jangan sampai ke pinggir ya, sampai di sini maksimal. Kemudian ke bawahnya juga sampai di sini saja maksimal. Nah, ini makanya nanti di CapCut saat finishing kita akan crop bagian ini sampai dengan ke sini. Ini untuk menghilangkan watermark yang ada di pojokan ini, teman-teman. Jadi begitu ya cara menyiasati agar watermarknya nanti nggak terbawa sampai dengan di video yang sudah jadinya. Nah, ini akan saya coba di sini. Dengan gambar orang ini kita bisa sesuaikan ukurannya, kemudian kita bisa juga sesuaikan durasinya ya. Kalau misalnya ini saya coba dulu, saya oke, kemudian preview. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau akan dikurangi kecepatan menggambarnya, kita tinggal klik saja di gambarnya, kemudian durasinya kita panjangkan. Kita tambah durasinya sampai dengan misalnya 5 detik ya. Nah, kita akan lihat previewnya seperti ini. Dia lebih lambat ya cara menggambarnya. Oke. Kemudian untuk menu yang lain di sini untuk membuat animasi. Di sini adalah animasi, bisa kita pilih saja mau yang flash, kemudian bounce dan lain sebagainya, atau shake seperti ini. Kita pilih saja yang shake, kemudian kita oke. Lalu di sini saya preview lagi. Nah, animasinya seperti itu. Oke, tapi kalau kita sudah menambahkan animasi di sini, maka tidak ada animasi untuk tangannya, teman-teman ya. Jadi animasi ini kita bisa buatkan default. Kalau kita buat default, dia akan menggunakan animasi dengan tangan ya, seperti ini. Tapi kalau kita sudah tentukan animasi yang lain di sini, maka animasi tangannya akan menghilang. Kemudian kita bisa juga menambahkan elemen lain ya. Klik lagi di stiker ini. Kemudian di sini kita bisa pilih-pilih saja. Ada banyak ya. Ada yang shape bentuknya seperti ini. Kemudian ada bisnis ini. Icon-icon tentang bisnis. Kemudian education. Dan masih banyak lagi. Teman-teman nanti bisa explore. Di sini ada gambar apa saja. Kemudian nanti teman bisa membuat cerita, menyesuaikan kira-kira gambarnya yang tersedia di sini gambar apa. Oke ya, misalnya kita akan menambahkan lagi gambar ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita preview. Hasilnya akan seperti ini. Ya, karena ini hanya sebagai contoh saja, jadi ceritanya nggak jelas nih ya teman-teman ya. Maka ini hanya praktek cara menambahkan gambar-gambarnya, tapi tanpa cerita yang jelas. Untuk teksnya kita bisa tambahkan juga di sini. Teks misalnya, halo semuanya gitu ya. Insert, kemudian kita bisa atur juga posisi teksnya. Dan juga kita bisa atur fontnya ya, mau pakai yang mana. Lalu warna teksnya kita bisa sesuaikan. Dan juga untuk ukuran teksnya, formatnya ya, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan durasinya ini untuk durasi menulisnya. Kemudian bisa kita klik OK kalau sudah sesuai, dan kita preview seperti ini. Nah, jadi untuk urutan animasinya ya sesuai dengan yang kita tambahkan. Oleh karena itu kita perlu merencanakan ya kira-kira gambar mana saja yang akan muncul duluan ya. Kemudian bagian apa lagi yang akan muncul lagi, kita masukkan sesuai dengan urutannya. Oke, jadi begitu teman-teman ya cara menambahkan elemen gambar dan juga teks di aplikasi Binim ini. Lalu di Binim ini kita bisa menambahkan hingga beberapa slide ya. Jadi misalnya ceritanya agak panjang, di sini kita tinggal tambahkan lagi slide berikutnya. Ini slide yang pertama, ini slide yang kedua, dan seterusnya ya. Untuk yang versi gratis ini, kalau nggak salah ini bisa menambahkan sampai dengan 10 slide. Jadi kalau teman-teman sudah sampai 10 slide, bisa dipotong dulu, dibuat menjadi sebuah video, kemudian bikin lagi project baru untuk slide berikutnya. Oke, kemudian kalau kita sudah membuat ceritanya, sudah membuat beberapa slide sesuai dengan ceritanya, kita bisa ekspor menjadi sebuah video dulu nih teman-teman, sebelum nanti kita finishing di CapCut, untuk menambahkan musik dan juga menambahkan narasinya. Untuk mengekspor kita langsung bisa klik di sini ya, di pojok atas ini. Kemudian beri nama filenya, misalnya ini percobaan. Kemudian kita bisa klik buat film. Nah, kita menunggu untuk proses render ya, atau menjadikannya menjadi video. Nah, setelah selesai seperti ini, kita bisa langsung putar film ya, atau preview, atau kita bisa juga bagikan.
nanti hasil dari video ini akan ada di sini. Kita kembali dulu ke halaman depan Binem ini. Lalu kita bisa melihat di sini ada gambar seperti film ini ya. Kita untuk melihat film yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini project yang terbaru yang kita buat ini ya. Namanya tadi percobaan. Ini belum menjadi video yang di handphone kita. Untuk membuatnya ini terdownload di handphone, kita bisa klik ini menu share, kemudian pilih folder tempat kita akan menyimpannya, dan kemudian kita simpan. Ini dengan nama percobaan ini ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, maka dengan demikian video kita sudah ada di galeri di handphone kita. Nah, kemudian teman-teman untuk finishing menjadikannya sebuah konten, kita menambahkan musik, kemudian menambahkan juga narasi, kita akan menggunakan aplikasi CapCut ya. Aplikasi CapCut ini sudah sering saya bahas di channel ini. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu tentang CapCut, bisa pelajari dulu beberapa video saya yang membahas tentang CapCut. Klik CapCut-nya, kemudian kita akan membuat project baru di sini. Klik project baru, lalu kita ambil video yang tadi sudah kita simpan di galeri, yang kita buat di Binem ya, dan kita klik tambahkan. Oke, sekarang video dari Binem tadi, animasinya sudah masuk di CapCut. Dan langkah pertama untuk menghilangkan watermark ini ya, watermark Binem ini, kita akan crop video ini agar tidak muncul watermarknya. Kita bencarkan saja gambar videonya seperti ini. Nah, kemudian akan tercrop seperti itu tadi teman ya. Jadi kita sesuaikan agar posisinya nanti gambarnya nggak terpotong dan juga watermarknya tidak kelihatan lagi. Kita coba lagi preview dari awal. Nah, maka seperti itu jadinya teman-teman. Nah, kalau dirasa semuanya sudah oke, nggak ada bagian yang terpotong, kita selanjutnya bisa menambahkan musik dan juga narasi. Nah, untuk menambahkan musik dan juga narasi, kita bisa kembali dulu ya di sini, klik tombol kembali ini, kemudian ke menu audio. Nah, jadi kalau teman-teman sudah ada file audionya yang sudah direkam ya, narasinya sudah direkam, tinggal ambil saja di sini, kemudian di folder ini ya, kita bisa mengambil dari perangkat kita. Misalnya saya akan masukkan audio yang ini, kita klik saja tanda plus, dan kita preview. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau mengatur volumenya bisa klik di sini, kemudian kita sesuaikan di menu volume, kita bisa sesuaikan kekerasannya seberapa. Nah, selain itu, kalau teman-teman sudah punya narasinya juga tinggal tambahkan lagi audio ya, di sini di menu suara, dan juga masukkan lagi, sesuaikan volumenya agar antara narasi dengan background bisa sesuai. Oke, jadi di CapCut ini adalah finishingnya ya. Misalnya teman-teman perlu menambahkan teks lagi, atau menambahkan gambar ilustrasi yang lain lagi, juga bisa dilakukan di CapCut ini. Dan setelah semuanya oke, sudah siap menjadi konten, maka teman-teman tinggal ekspor saja di sini. Kita pilih resolusinya di pojok kanan atas ini ya, untuk menentukan mau 720 atau 1080. Dan kemudian di sini ada menu ekspor. Kita klik ekspor, dan tunggu sebentar untuk menjadi sebuah file video yang siap untuk diupload di YouTube. Oke, jadi begitu ya teman-teman cara membuat konten dengan konsep seperti di Hajarwin dan juga di Inspirasi Pagi ini. Semoga bisa menjadi ide konten tanpa wajah ya untuk teman-teman yang sedang mencari ide konten. Dan sebenarnya kualitas dari konten yang dibuat seperti ini adalah dari isi ceritanya teman-teman ya. Yang menarik adalah bagaimana alur ceritanya. Jadi buat teman-teman yang akan membuat konten seperti ini, harus bisa menemukan ide cerita yang menarik, kemudian bisa menyusunnya menjadi konten yang berkualitas. Oke, semoga bisa dipahami, dan kalau masih ada pertanyaan, bisa sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.